البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pemaparan hadis tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. Yang pada pertemuan terakhir kita sampai pada kondisi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat naik sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian qala rahimahullah wa farradha lahu 50 salatan, dan Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas atau untuk beliau 50 salat. Faraja'a hatta marra ala Musa faqala bima umirta, qala bi 50 salah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali sampai melewati Musa. Indak Abdurrahman, melewati Musa di langit keberapa? Melewati Musa di langit yang ke-6. Faqala, maka Musa bertanya, dengan apa engkau diperintahkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, bi 50 shalah, diperintahkan dengan 50 salat. Faqala inna ummataka la tutiqu dzalik, irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif li ummatika. Maka Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu itu tidak akan mampu untuk menunaikan 50 salat tersebut. Kembalilah kepada Rabbmu, kemudian mintalah kepadanya keringanan untuk umatmu. Dan ini tentunya masyurah, yaitu usulan yang bagus. Dengan sebabnya khonifillah, keringanan yang sangat banyak diberikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah pentingnya seorang memberikan masyurah yang baik. Walaupun mungkin seseorang tidak diminta, tapi ketika melihat pada usulan yang akan dia berikan itu memberikan masalah yang besar, maka hendaknya disampaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta, tidak bertanya juga kepada Musa, tapi ketika Musa mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan 50 salat. Dan beliau sendiri telah mengalami dakwah yang panjang bersama Bani Israel, sehingga memiliki pengalaman dalam menghadapi umat. Maka beliau berikan usulan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan. Faltafata ila Jibril ka'annahu yastashiruhu fi dzalik fa asyara an na'am in syi'ta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menoleh kepada Jibril seakan-akan beliau meminta pendapat beliau. Ya, minta permusyawaratan dari Jibril dalam masalah itu. Maka Jibril mengisyaratkan, iya, jika engkau ingin.
Jadi jika engkau ingin untuk minta keringanan, maka lakukan. Fa'ala bihi Jibrailu hatta ata bihi ilal jabbari tabaraka wa ta'ala wa huwa fi makanih. Hadha lafdul Bukhari fi sahihi. Wa fi ba'di at-turuqi fawada'a anhu 10 thumma nazala hatta marra bi Musa fa akhbarah. Kemudian Jibril pun naik sampai mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala di tempatnya, dan ini lafaz Bukhari dalam sahihnya. Naam, sebagaimana telah kita lewati ya kawan. Naam, pada lafaz sebelumnya thumma urija bihi ilal jabbar jalla jalaluh wa taqaddasat asma'u, ini lafaz yang ditambahkan oleh siapa? Oleh Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Pada sebagian riwayat fawada'a anhu 10. Ya Allah, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta keringanan, maka dipotonglah 10. Naam, dipotong 10 sehingga tinggal 40. Tsumma nazala hatta marra bi Musa fa akhbarah, kemudian Nabi kita turun sampai melewati Musa, kemudian mengkhabarkan apa yang telah diberikan berupa keringanan tersebut. Faqala irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Kemudian Musa tetap mengatakan, kembalilah engkau menemui Rabbmu, mintalah kepadanya keringanan. Falam yazal yataraddadu baina Musa wa baina Allah tabaraka wa ta'ala hatta ja'alaha 5. Nah, dan terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam berbolak-balik antara Musa dan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan kewajiban itu 5 salat saja. Fa amarahu Musa birruju'i wa su'ali takhfif faqala qad istahyaitu min rabbi walakin arda wa usallim. Alhamdulillah. Yahdikumullah wassalam. Kemudian Musa masih memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali dan meminta keringanan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh aku telah malu terhadap Rabbku. Akan tapi aku ridha dengan kewajiban ini dan berserah diri. Falamma nafadha nada munadin qad amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi. Naam. Maka tatkala kewajiban tersebut telah diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka penyeru pun menyeru, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh aku telah tetapkan kewajibanku dan aku beri keringanan kepada hamba-hambaku. Baik, ditegaskan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Naam, hadits al-Isra sahih wa huwa multaqitun min ahadits mutafarriqah ghairu ad-dunu al-madhkur fi hadha as-siyaq. Huwa min riwayat Syarik bin Abdullah bin Abi Namir alladhi ghallatahu al-huffaz fi alfadhin min hadits al-Isra. Kama dzakara al-muallif anifan, wa min dzalika hadzal lafdhu kama bayyanahu al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir al-Isra, yaitu fi tafsir surat al-Isra. Wa man qablahu fil asma'i was sifat, al-Baihaqi fil asma'i was sifat. Jadi ini juga ditegaskan oleh Syalbani rahimahullahu taala bahwa ad-dunu, yaitu mendekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Jabbar, ini yang dikritisi karena riwayat Syarik.
Qala wa qad taqaddama dzikru ikhtilafi as-sahabati fi ru'yatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rabbahu azza wa jalla bi 'aini ra'si. Wa anna as-sahiha annahu ra'ahu bi qalbihi. Dan telah lewat penyebutan perselisihan para sahabat tentang permasalahan melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala beliau. Terjadi khilaf apakah Nabi kita Muhammad melihat Allah ketika Mi'raj dengan mata kepala beliau. Wa anna sahih annahu ra'ahu biqalbihi, dan yang sahih bahwasanya beliau melihat dengan hatinya. Walam yarahu bi'aini ra'sih, dan tidak melihatnya dengan mata kepala beliau. Nah, sebagaimana dalam sebagian riwayat ra'ahu bi fuadihi marratain. Nah, dan apabila yang dimaksud dengan ru'yah qalbiyah ini khonifillah yaitu ziyadatul ilmi wal yaqin, maka ini sabit. Jadi maksud ru'yah qalbiyah yang sabit yaitu apa? Semakin bertambahnya ilmu dan keyakinan. Namun apabila yang dimaksud yaitu kadar lebih dari itu, maka itu butuh dalil. Oleh karena itu yang dimaksud dengan ru'yah qalbiyah adalah apa? Ziyadatul ilmi wal yakin yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun mengenai melihat dengan mata kepala, maka ini jelas, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya ketika Mi'raj. Karena memang manusia ini tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika masih hidup. Baik, mereka akan diberi izin melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kaum mukminin akan melihat di dua keadaan, ketika berada di mahsyar dan ketika telah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ma kadzabal fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadzal mar'i Jibril ra'ahu marrataini ala suratihi allati khuliqa 'alaiha. Nah, dan ayat ini ikhwan, maka dzabal fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, ini telah kita lewati dulu di pembahasan ru'yah. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang dilihat itu adalah Jibril. Nah, ra'a Jibril lahu 600 junah. Nah, beliau melihat Jibril, yang memiliki apa? 600 janah, yaitu memiliki 600 sayap. Dan hadisnya datang dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha. Juga datang dari Abi Hurairah dalam Sahih Muslim dan Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim. Lafaz yang sharih di hadits Aisyah dalam Sahih Muslim. Ra'ahu marrataini ala suratihi allati khuliqa 'alaiha. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril 2 kali dalam bentuk yang Jibril diciptakan atasnya, yaitu bentuk aslinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mayoritas bertemunya Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam selain bentuk asli, ya kawan. Datang dalam bentuk laki-laki. Nah, baik, sebagaimana dalam hadis tentang apa? Pertanyaan Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Wa amma qauluhu ta'ala fi suratin najmi thumma dana fatadalla fahuwa ghairud dunu wa tadalli al-madhkuraini fi qissatil Isra. Adapun ayat pada surat An-Najm
thumma dana fatadalla, maka itu bukan dunu dan tadalli yang disebutkan dalam kisah Isra. Nah, kenapa? Fa innal ladzi fi suratin najmi huwa dunu Jibril. Ya, huwa dunu Jibril wa tadallihi. Karena yang dimaksudkan dalam surat An-Najm yaitu mendekatnya Jibril. Ya, dan tadalli hampir sama dengan dunu. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Fa innahu qala 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Ini semuanya konteksnya berhubungan dengan Jibril. Telah mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul quwa, yaitu malaikat yang sangat dahsyat kekuatannya. Nah, dzu mirratin fastawa. Tegaskan lagi dzu mirrah. Naam. Tayyib quwwah. Wa huwa bil ufuqil a'la, kemudian thumma dana fatadalla. Jadi ini sifat yang berhubungan dengan apa? Dengan Jibril alaihi salam. Fadmairu kulluha raji'atun ila hadzal muallimi asyadidil quwa. Sehingga dhamir-dhamir ini semuanya kembali kepada muallim yang sangat dahsyat kekuatannya ini, yaitu Jibril. Wa amadunu wa tadalli alladhi fi hadithil Isra fadzalika sarihun fi annahu dunu Rabbi ta'ala wa tadallihi. Adapun mendekat, ya, dunu dan tadallinya dalam hadis Isra, maka itu tegas berhubungan dengan apa? Dununya Allah Subhanahu wa taala dan tadallinya, yaitu dengan apa? Mendekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah kita lewati. Ini datang dari riwayat siapa? Syarik bin Abdullah. Sehingga riwayat tersebut tidak bisa kita terima. Wa amal ladzi fi suratin najmi annahu ra'ahu nazalatan ukhra 'inda sidratil muntaha fa hadha huwa Jibril ra'ahu marrataini, marratan fil ardi wa marratan 'inda sidratil muntaha. Adapun yang ada dalam surat Najm, ya, bahwasanya ra'ahu nazalatan ukhra, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di kesempatan yang lain di sisi Sidratul Muntaha, maka itu yang dimaksud adalah Jibril. Nabi melihatnya dua kali, sekali di bumi, sekali di Sidratul Muntaha. Nah, di sisi Sidratul Muntaha itu dalam bentuk aslinya. Ini pembahasan tentang apakah Nabi kita melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj. Jawabannya apa? Yaitu Nabi tidak melihat dengan mata kepala beliau. Akan tapi dengan Mi'rajnya tersebut semakin bertambah ilmu dan keyakinannya. Inilah yang diistilahkan oleh sebagian dengan apa? Istilah ru'yah qalbiyah. Wa mimma yadullu ala anna al-isra'a bi jasadihi fil yaqdah qauluhu ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Isra itu dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau terjaga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya lailan di malam hari. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wal 'abdu ibaratun an majmu'il jasadi wa ruh. Dan hamba itu ibarat kumpulan dari apa? Jasad dan ruh. Ya, kumpulan dari jasad dan ruh itu disebut hamba. Kama annal insana ismun li majmu'il jasadi wa ruh, sebagaimana insan itu adalah penamaan untuk apa? Sesuatu yang merupakan kumpulan dari jasad dan ruh. Kalau jasad tanpa ruh tidak dikatakan insan, bangkai, jenazah. Nah, kalau ruh saja juga tidak dikatakan insan.
Nah, hadza huwal ma'rufu 'indal itlaq wa huwa sahih. Inilah yang dikenal ketika dimutlakkan penggunaan kata al-'abdu ataupun al-insan, dan ini makna yang sahih. Fayakunul isra'u bihadzal majmu', sehingga Isra itu tentunya dengan penggabungan ini jasad dan roh, karena disebutkan dengan bi'abdihi. Wala yamtani'u dzalika aqlan, dan hal tersebut bukanlah perkara yang yang tidak mungkin secara akal. Walau jaza istib'adu su'udil bashari la jaza istib'adu nuzulil malaikah. Kalau seandainya boleh pernyataan ketidakmungkinan naiknya manusia ke langit, tentunya boleh juga untuk menganggap tidak mungkinnya turunnya malaikat. Wadzalika yuaddi ila ingkarin nubuwati wa huwa kufrun, dan itu berkonsekuensi atau mengakibatkan pengingkaran kenabian, dan ini kekufuran. Kenapa? Karena kalau seseorang enggak mungkin mengatakan enggak mungkin Nabi ada manusia sampai naik ke langit. Nah, kalau itu tidak mungkin, maka tentunya turunnya malaikat dari langit pun karena sama-sama hamba, sesuatu yang tidak mungkin juga. Kalau dikatakan itu sesuatu yang sulit, istib'ad menganggap sesuatu itu sulit, tidak mungkin. Nah, kalau sampai mengakui kalau turunnya malaikat sesuatu yang tidak mungkin, ini akan berakibat pengingkaran kenabian. Kenapa? Karena Nabi itu bisa menjadi Nabi karena ada wahyu yang diturunkan oleh para malaikat sebagai penyampai antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan utusan-utusannya. Ini tambahan untuk dalil tentang penetapan bahwasanya Isra itu dengan jasad dan ruh. Demikian pula dalam kondisi terjaga. Dan juga dalam hadis jelas para kufar Quraisy mengingkari kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana datang dalam hadis yang sangat jelas, orang-orang kufar Quraisy mengingkari bagaimana mungkin dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian pagi hari sudah berada di sisi kita. Mereka tentunya memahami yang dikhabarkan oleh Nabi adalah perjalanan dengan jasadnya. Kalau seandainya cuma ruh, cuma sekedar tidur jasadnya di Mekah, ini tidak akan ada yang mengingkari, karena namanya orang tidur bermimpi itu terserah mau mimpi sampai ke luar angkasa, ya nggak ada yang mengingkari, ya tidak. Aku mimpi punya sayap 10, terserah mimpi kok, ya kan? Saya terserah mimpi, ya kan diingkari. Tapi orang kufar Quraisy mengingkari. Karena apa? Mereka memahami memang Isra Mi'raj itu dengan ruh dan jasad. Qala fa in qila famal hikmatu fil Isra'i ila Baitul Maqdis awwala. Kemudian bila dikatakan, terus apa hikmah dalam Isra itu ke Baitul Maqdis terlebih dahulu? Kok ke Baitul Maqdis terlebih dahulu, tidak langsung ke tidak langsung naik ke langit? Fal jawab wallahu a'lam, maka jawabnya wallahu ta'ala a'lam, anna dzalika kana izharan li sidqi da'wa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mi'raja hina sa'alathu Quraisyun an na'ti Baitul Maqdis fana'atahu lahum wa akhbarahum an 'irihim allati marra 'alaiha fi tariqih. Hikmahnya ikhwan wallahu a'lam, bahwasanya demikian itu untuk menunjukkan benarnya pengakuan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mi'raj, bahwasanya beliau betul-betul naik ke langit. Ketika orang-orang Quraisy bertanya tentang sifat Baitul Maqdis, bagaimana sifat Baitul Maqdis kalau memang engkau ke sana? Padahal sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah ke sana. Fana'atahu lahum wa akhbarahum an 'airihim.
allati marra 'alaiha fi tariqi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mensifati Baitul Maqdis tersebut, dan memberi kabar tentang rombongan dagang mereka yang Nabi melewati di jalan. Berarti betul-betul lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan buruknya. Dan ini sebagaimana datang dalam riwayat Bukhari Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Fadhahabtu an'atu, fama ziltu an'atu hatta altabasa alayya ba'dun na'ti. Faji'a bil masjidi wa ana anzuru hatta wudi'a duna dari iqalin aw aqil. Fana'attuhu wa ana anzuru ilaih." Maka aku pun menyebutkan sifat-sifat, pokoknya ciri-ciri atau sifat dari Baitul Maqdis itu apa yang ada saat itu. Sampai ada beberapa sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan nabinya dengan diperlihatkanlah Baitul Maqdis. Sampai Baitul Maqdis itu di penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan di dekat rumah Aqil, dan Nabi melihatnya. Jadi beliau mensifati dalam keadaan beliau melihat Baitul Maqdis di depannya, sehingga sifat yang detail semua yang ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy beliau mampu menjawabnya. Namun apa jawaban kaum ikhwan fillah? Mereka semua mengakui jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Faqala al-qaum amma na'tu fa wallahi qad asaba. Adapun sifat yang disebutkan oleh Muhammad itu sungguh demi Allah dia telah benar, tapi tetap tidak beriman. Tetap tidak mau beriman. Adapun tentang khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air Quraisy yang beliau lewati, datang dalam riwayat Shaddad bin Aus yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Kabir, demikian pula Bazzar sebagaimana dalam Kashful Astar. Dan mengenai kabar tentang air Quraisy ini, ikhwan, diperselisihkan tentang sabit dan tidaknya. Dan wallahu taala alam padanya memang dhaifan. Karena beberapa hal. Yang pertama pada dasarnya hilal, ada orang yang bernama Hilal, dia itu Ibnu Hibban Al-Abdi. Taghayyara wa ikhtalata qabla an yamut. Dia mengalami ikhtilat sebelum kematiannya. Dan Imam Az-Zahabi menyebutkan dari jalan ini, dari jalan Hilal juga dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tidak menyebutkan adanya tambahan wa bi'irihim. Juga datang dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang lebih kuat, tidak ada penyebutan masalah airul Quraisy. Jadi ini tambahan yang datang dari riwayat seseorang yang tidak mampu untuk bersendirian atau menyelisih perawi lain yang lebih kuat. Sehingga ziyadah dhaifah, wallahu ta'ala alam. Yang lafaz riwayatnya inna min ayati ma aqulu lakum anni maratu bi'irikum bimakani kadza wa kadza yuqaddimuhum jamalun adam alaihi mashun aswad
wa ghararatani saudawan. Ini Nabi sebutkan sifat dari rombongan itu. Yang paling depan jamalun adam, yaitu suatu unta yang warnanya adam, yaitu warna seperti warna tanah, kecoklatan. Ada sedikit kehitam-hitaman, tapi riwayat ini riwayat yang dhaif karena menyelisih riwayat Ibnu Abbas yang lebih sahih, wallahu taala a'lam. Walau kana urujuhu ila samai, kita lanjutkan. Walau kana urujuhu ila samai min Makkah lama hasala dzalika. Kalau seandainya saja ya mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit itu langsung dari Mekah, tentunya tidak akan terjadi itu. Kenapa? Karena tidak ada bukti yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan. Paham? Ini hikmahnya. Nah, idz la yumkinu ittila'uhum 'ala ma fis sama'i law akhbarahum anhu. Sebab tidak mungkin mereka mampu untuk mengetahui apa-apa yang ada di langit seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada mereka, sehingga ya akan langsung didustakan. Tapi ketika Nabi ke Baitul Maqdis dulu, kemudian melihat Baitul Maqdis, ditanya oleh orang-orang kufar Quraisy, kemudian mampu mensifatinya, maka mereka tahu bahwasanya itu benar, cuman tidak mau beriman. Wa qad ittalu ala Baitul Maqdis fa akhbarahum bina'tih. Dan sungguh mereka telah melihat Baitul Maqdis karena mereka melakukan perjalanan dagang ke sana. Sehingga mereka mengetahui sifat-sifatnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan sifat-sifat itu, mereka tahu bahwasanya Nabi benar dalam pensifatannya. Nah, ini salah satu hikmah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hikmah-hikmah yang lain yang banyak pada semua yang telah Dia tetapkan. Wa fi hadits al-mi'raj dalilun ala thubuti sifatil 'ulwi lillahi ta'ala min wujuhin liman tadabbarahu wa billahi taufiq. Dan pada hadits mi'raj ini terdapat dalil tentang tetapnya sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sisi, yaitu ketinggian dzatiyah bagi siapa saja yang mau mentadabburinya. Dan ini jelas kenapa? Karena naik dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Baik. Barakallahu fikum. Dan dalam kondisi demikian orang-orang Jahmiyah ikhwan tetap mentakwilkannya. Mereka mentakwilkan mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu araja ila karamatillah la ilallah, yaitu naik menuju kepada kemuliaan Allah, bukan naik ke atas, ya, naik dari langit ke langit. Untuk Untuk menerima perintah tentang salat sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.